Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo Bapak Ibu semua, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ulfazila, mahasiswi Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa, akan memberikan materi terkait penilaian pendidikan. Materinya, penilaian dalam pendidikan. Sebagian kecil orang berpendapat bahwa sekolah tidak perlu terlalu mengejar nilai karena yang penting adalah ilmunya. Sekilas pertanyaan itu atau pernyataan itu memang benar, namun apa jadinya pendidikan tanpa penilaian? Penilaian dibutuhkan di seluruh jenjang pendidikan, mulai pendidikan sekolah dasar sampai pendidikan perguruan tinggi. Hasil penilaiannya yang diperoleh dari peserta didik nantinya bisa digunakan sebagai acuan guru dalam memastikan kemampuan peserta didik serta menjadi bahan evaluasi guru. Oke. Nah, oleh karena itu, dengan melakukan standar penilaiannya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin seperti apa sih standar penilaian tersebut? Inilah kita akan lihat. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Berikutnya, ini adalah tujuan standar pendidikan. Tujuan standar pendidikan ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada terciptanya standar kompetensi lulusan. Fungsi standar penilaian. Fungsi yang pertama, sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. Yang kedua, menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. Yang ketiga, menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Berikutnya, manfaat standar penilaian adalah pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup standar pendidikan dasar dan menengah meliputi penilaian hasil belajar oleh peserta didik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Isi standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Pramendikbud nomor 23 tahun 2016 meliputi aspek penilaian, prinsip penilaian, bentuk penilaian, mekanisme penilaian, prosedur penilaian, instrumen penilaian. Oke, kita akan bahas semuanya. Aspek penilaian dibagi menjadi 3 aspek. Aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan. Aspek sikap, penilaian aspek sikap ini bertujuan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang sikap atau perilaku peserta didik. Aspek pengetahuan
bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang diberikan. Yang terakhir, aspek keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, prinsip penilaian. Yang pertama, sahih, ya. Yang kedua, prinsip penilaian. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik dan unit satuan pendidik harus berpegang dan yang kedua, prinsip penilaian. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik dan unit satuan pendidikan harus berpegang pada prinsip penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yaitu yang pertama, sahih. Sahih artinya data penilaian sesuatu dengan kemampuan peserta didik. Objektif artinya kriteria penilaian jelas dan sesuai prosedur, bukan karena faktor subjektif. Adil artinya penilaian tidak menguntungkan salah satu pihak karena berlaku sama sesuai jenjang pendidikannya. Terpadu artinya nilai dan proses pembelajaran berjalan simultan dan tidak terpisahkan. Terbuka artinya prosedur, kriteria, dan dasar penilaian bisa diketahui oleh pihak berkepentingan. Penyuluhan dan perkeseimbangan artinya penilaian dilakukan dengan berbagai teknik dan mencakup seluruh kompetensi. Sistematis artinya pelaksanaan penilaian dilakukan secara terencana dan sesuai langkah-langkah baku. Beracuan kriteria. Artinya, penilaian berdasarkan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Akuntabel artinya seluruh hasil penilaian bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya, bentuk penilaian terdiri 3 bentuk penilaian. Yang pertama, bentuk penilaian oleh pendidik. Pendidik bisa melakukan penilaian dalam bentuk ulangan, kuis, pengamatan, penugasan, atau lainnya. Hasil penilaian tersebut bisa digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan proses pembelajaran serta mematangkan tingkat kemampuan peserta didik. Yang kedua, bentuk penilaian oleh unit satuan pendidikan. Unit satuan pendidikan juga harus ikut serta dalam menjalankan program penilaian. Bentuk penilaian oleh unit satuan pendidikan bisa berupa ujian sekolah dan ujian praktik. Hasil yang diperoleh dari penilaian akan digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik. Yang terakhir, bentuk penilaian oleh pemerintah. Sebagai pemegang regulasi pendidikan, pemerintah juga berhak mengadakan penilaian terhadap peserta didik. Penilaian itu bisa berupa ujian nasional yang kini sudah ditiadakan atau AKM, Assessment Ketentuan Minimal. Berikutnya, mekanisme penilaian yang terdiri dari 3 mekanisme. Yang pertama, mekanisme penilaian oleh tenaga pendidik dibagi menjadi 4. Yang pertama, rancangan penilaian oleh pendidik dimulai sejak pembuatan RPP yang didasarkan pada silabus. Yang kedua, penilaian aspek sikap dilakukan melalui pengamatan dan hasilnya menjadi tanggung jawab wali kelas. Yang ketiga,
penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, lisan, dan tugas yang lain. Yang terakhir, penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui praktik portofolio proyek berdasarkan kompetensi yang dinilai. Yang kedua, mekanisme penilaian oleh unit satuan pendidik yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, penetapan KKM dilakukan melalui rapat Dewan Pendidik. Yang kedua, penilaian harus mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Yang ketiga, penilaian diambil setelah ujian sekolah. Yang keempat, hasil penilaian disampaikan dalam bentuk laporan yang didahului dengan rapat kelulusan atau kenaikan kelas oleh Dewan Pendidik. Yang terakhir, maksudnya yang mekanisme yang ketiga adalah penilaian oleh pemerintah. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional atau bentuk lain. Yang kedua, apabila ada penilaian lain, akan dirumuskan melalui peraturan menteri lanjutan atau perbaikan. Standar penilaian yang kelima adalah prosedur penilaian. Prosedur penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama, prosedur penilaian aspek sikap. Tahapan untuk memberikan penilaian aspek sikap adalah sebagai peserta didik. Tahapan untuk memberikan penilaian aspek sikap adalah pertama, pendidik mengamati perilaku peserta didik pada saat berlangsungnya pembelajaran. Yang kedua, setiap perilaku peserta didik dicatat pada lembar observasi. Dan yang ketiga, mengadakan tindak lanjut hasil pengamatan perilaku. Terakhir, menulis deskripsi perilaku peserta didik di laporan akhir pembelajaran. Yang kedua, prosedur penilaian aspek pengetahuan. Tahapan untuk memberikan penilaian aspek pengetahuan adalah sebagai berikut. Pertama, menyusun rencana penilaian secara sistematis. Yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Yang ketiga, mengadakan penilaian. Yang terakhir, menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka, mulai dari 0 sampai 100 dan disertai deskripsi. Yang ketiga, prosedur penilaian aspek keterampilan. Tahapan untuk memberikan penilaian aspek keterampilan, yang pertama, menyusun rancangan penilaian secara sistematis. Yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Yang ketiga, mengadakan penilaian. Yang keempat, menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka 0 sampai 100 dan disertai deskripsi. Yang terakhir, standar penilaian yang terakhir yaitu instrumen penilaian. Instrumen penilaian dipisahkan menjadi 3, yaitu instrumen penilaian oleh pendidik, instrumen penilaian oleh unit satuan pendidik, dan instrumen penilaian oleh pemerintah. Yang pertama, instrumen penilaian oleh pendidik. Instrumen penilaian oleh pendidik bisa berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lainnya disesuaikan dengan kompetensi peserta didik. Yang kedua, instrumen penilaian oleh unit satuan pendidikan. Instrumen penilaian oleh satuan pendidikan bisa berupa penilaian akhir atau ujian sekolah dengan syarat sudah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan validitas empirik. Instrumen penilaian oleh pemerintah. Instrumen penilaian oleh pemerintah
bisa berupa ujian nasional dengan syarat sudah memenuhi substansi, konstruksi, bahasa, validitas empirik, dan memiliki skor sebagai pembanding antar sekolah. Itulah gambaran umum isi standar penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 2000 nomor Itulah gambaran umum isi standar penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Sampai di sini, apakah Bapak Ibu sudah memahami gambaran umum isi standar penilaian? Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Saya Ulul Fadila pamit undur diri. Terima kasih. Salam dan bahagia.